wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alwir Lupitra, BP 1910221053. Di sini saya akan menjelaskan salah satu objek praktikum dasar-dasar ilmu tanah, yaitu objek pH dan ALDD. pH tanah. pH tanah ialah tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan tanah yang diukur dengan pH antara 0 hingga 14. Suatu tanah dapat dikatakan masam apabila memiliki pH kurang dari 7 dan dapat dikatakan basah apabila memiliki pH lebih dari 7. Sedangkan apabila pH-nya sama dengan 7, maka tanah tersebut dikatakan tanah netral, tidak masam maupun tidak basah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pH tanah. Pertama, bahan induk, iklim, vegetasi, tenas, pemupukan, pengapuran, dan hujan asam. Kemudian, hal-hal yang dipengaruhi oleh pH tanah, yaitu pertumbuhan tanaman. Dalam pertumbuhannya, tanaman memerlukan unsur hara. Di dalam larutan tanah terdapat unsur hara seperti nitrogen, kalium, dan fosfor. Umumnya, unsur hara ini terdapat pada tanah yang bersifat netral. Kemudian, ada dua jenis pH tanah. Yang pertama pH aktif. pH aktif yaitu konsentrasi ion H+ yang ada di dalam larutan tanah. Yang kedua, pH potensial. pH potensial ialah konsentrasi ion H+ yang ada di dalam larutan tanah dan kompleks jerapan. Lalu, tujuan dilakukannya praktikum pH yaitu untuk menentukan reaksi atau derajat keasaman atau kebasahan suatu tanah, sehingga kita dapat mengetahui pengelolaan yang cocok untuk tanah tersebut. Metode yang digunakan adalah elektroda, gelas pH meter. Lalu, alat-alat yang digunakan. Situ ada neraca analitik, tabung kocok, labu semprot, gelas ukur, shaker, dan pH meter. Kemudian, bahan-bahan yang digunakan. Ada sampel tanah, aquades, larutan HCl, dan larutan buffer, pH 4 dan pH 7. Lalu cara kerja. Cara kerja. Yang pertama, timbang seberat 10 gram tanah sebanyak 2 kali, lalu masukkan tanah tersebut ke dalam tabung kocok. Pada tabung yang pertama, tambahkan 20 ml air bebas ion. Dan pada tabung kedua, tambahkan 50 ml KCl. Kegunaan ditambahkannya air bebas ion ini ialah untuk penetapan pH aktif. Sedangkan kegunaan ditambahkannya KCl yaitu untuk penetapan pH potensial. Setelah itu, campuran tersebut diseker selama 30 menit. Shaker ini berfungsi untuk menghomogenkan larutan. Setelah 30 menit, suspensi tanah diukur pH-nya dengan pH meter yang telah dikalibrasi dengan buffer pH 4 dan pH 7. Setelah itu, laporkan hasil pH dalam 1 desimal. Kemudian ALDD. ALDD adalah aluminium yang dapat dipertukarkan. Al dalam bentuk dapat dipertukarkan biasanya berada pada tanah yang bersifat masam atau yang memiliki pH kurang dari 5. Sehingga hubungan antara pH dengan ALDD adalah semakin rendah pH, maka akan semakin tinggi kadar aluminium yang dapat dipertukarkan di dalam tanah. Tujuan praktikum ALDD ialah untuk menentukan kemasaman yang dapat dipertukarkan di dalam tanah melalui nilai ALDD yang selanjutnya digunakan untuk menetapkan kebutuhan kapur. Metode yang digunakan yaitu metode voltmetri. Kemudian alat-alat yang digunakan. Situ ada neraca analitik, tabung kocok, kertas saring, Erlenmeyer, corong, pipet tetes, dan buret. Kemudian bahan-bahan yang digunakan. Situ ada sampel tanah, KCl, indikator PP, larutan NaF 4%, larutan baku 0,1 N HCl, dan larutan baku 0,1 N NaOH. Kemudian cara kerjanya yaitu timbang tanah seberat 5 gram lalu masukkan ke dalam tabung kocok. Pada tabung tersebut juga ditambahkan 50 gram KCl. Setelah itu campuran tersebut diseker selama 30 menit. Setelah 30 menit, suspensi tanah kita saring menggunakan kertas saring sehingga menghasilkan ekstrak jernih. Lalu ekstrak jernih itu kita pipet sebanyak 10 ml dan kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Dan kemudian
kita bubuhi dengan indikator PP. Langkah selanjutnya ialah kita titrasi menggunakan larutan baku NaOH sampai berwarna merah jambu. Apabila telah berwarna merah jambu, kita beri sedikit larutan baku HCl agar warna merah jambu tepat hilang. Setelah itu, kita tambahkan 2 mili NaF 4% agar warna merah jambu itu kembali. Apabila warna merah jambu tidak kembali, maka larutan tersebut tidak mengandung aluminium. Kemudian, apabila warna merah jambu kembali, kita titrasi lagi menggunakan larutan baku HCl agar warna merah jambu tepat hilang. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry, but don't